Shalom Elohim, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Gumran Israel. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu rahasia tentang Israel dalam rencana Tuhan yang ditulis langsung oleh Rev. Berger di Jemaat Bukit Sion Yerusalem. Dan saya akan membaca tema atau judul ini, dan kiranya judul ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kita terus mendoakan umat pilihan Israel. Setelah saya dalam kehidupan saya sendiri telah mengalami bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran, saya mulai rajin sekali membaca Alkitab. Saya memang sudah belajar mengenal Alkitab dalam pendidikan di keluarga saya, tetapi saya tidak pernah mengertinya. Sekarang saya sangat takjub. Tuhan telah melepaskan kain selubung yang menutupi firman-Nya, dan Ia telah memberikan kunci membaca firman-Nya kepada saya. Tiba-tiba saya melihat bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dari awal hingga akhir adalah kunci untuk mengerti firman Tuhan Elohim. Saya menemukan bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk hidup pribadi saya dan bagi seluruh dunia, dan juga untuk bangsa saya. Ini rencana Tuhan dari kasih dan kebenarannya. Tiada satupun di dunia ini yang bisa terbandingkan dengan kasih Tuhan Yesus bagi kita. Banyak orang Kristen tidak bisa mengerti bahwa bangsa Israel sudah ribuan tahun memiliki firman Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengerti rahasia Kristus. Tetapi saya sering bertanya, bagaimana mungkin begitu? Banyak orang Kristen yang sudah memiliki firman Tuhan Elohim dan juga Roh Kudus, namun sangat sedikit mengerti jalan-jalannya dan semua rencananya dengan Israel. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus berkata, "Hai saudara-saudara, bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalannya demikian Elohim telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan oleh Elohim dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Elohim membangkitkan hambanya dan mengutus kepadamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatannya." Kisah Para Rasul 13 ayat 17 hingga 19 dan ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata jelas, tetapi kita setiap kali harus mengulangi dengan berkata dengan tegas bahwa Kristus bisa menjadi Tuhan dan Raja dari gereja dan bangsa-bangsa di dunia ini, karena Ia sudah menjadi Tuhan dan Raja dari Israel. Di masa ini ada ajaran-ajaran dalam gereja yang berkata bahwa bangsa lain bukan Yahudi memerlukan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, tetapi orang Yahudi tidak memerlukan Dia karena mereka sudah memiliki perjanjian Sinai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Elohim Israel, mari kita terus melihat rahasia ini, sehingga mereka tidak memerlukan Yesus Kristus dari perjanjian baru. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Elohim mengutus anaknya, Yesus Kristus, datang pertama-tama kepada umatnya Israel, karena Ia mau tunjukkan kasih setianya kepada umat pilihannya Israel, dan Ia mau menggenapi janji-janji firman-Nya kepada mereka. Oleh karena Yesus Kristus pertama-tama adalah Raja atas Israel, dan sudah itu
bangsa-bangsa lain bisa datang mengenal Elohim melalui Yesus Kristus yang lahir dari bangsa Israel. Hanya ada satu Tuhan Elohim saja, dan Dia adalah Tuhan Elohim dari bangsa Israel. Yesus Kristus adalah pintu gerbang bagi semua orang di seluruh dunia, bagi bangsa Israel, dan bagi semua bangsa di bumi untuk datang kepada Tuhan Elohim yang hidup. Sejarah mengajarkan kita bahwa bangsa Israel belum mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat seluruh umat manusia di bumi. Dan mereka pun sampai hari ini menolak semua pemberitaan dari para rasul Kristus. Tuhan Yesus telah mengutus para rasulnya yang berasal dari bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka juga akan percaya, diselamatkan oleh kabar kesukaan dalam namanya, serta mengenal Tuhan Elohim yang hidup. Di akhir kitab para rasul pasal 24 ayat 28, pasal 28 ayat 28, Paulus berkata kepada orang Yahudi di kota Roma bahwa sebab itu kamu tahu bahwa keselamatan yang daripada Elohim ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Bahwa Tuhan untuk sementara waktu tinggalkan umat pilihannya Israel, dan Roh Kudus akan memberitakan Injil Kristus Yesus kepada bangsa-bangsa lain di dunia, supaya mereka diselamatkan melalui pekabaran Injil. Dan setelah itu Tuhan akan kembali menyelamatkan seluruh umatnya Israel. Ini yang sudah Paulus menulis dalam Roma pasal 11. Paulus menulis dalam surat Roma pasal 9-11 tentang kedudukan yang sangat istimewa dari bangsa Israel di hadapan Tuhan Elohim. Dan sekaligus menasihati orang-orang Kristen bukan Yahudi supaya tidak berlaku sombong terhadap bangsa Israel. Dalam Roma 11 ayat 17 hingga yang ke-18, Paulus menulis, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Dan dalam ayat yang ke-20 Paulus menulis, mereka Israel dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Rasul Paulus mengerti bahwa Tuhan Elohim sudah memulai sesuatu sangat baru, yakni semua bangsa di dunia ini kini sudah memiliki keselamatan, dan Tuhan Yesus Kristus memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun ia tidak tinggalkan umatnya, yaitu umat pilihannya Israel. Karena sekali kelak ia akan kembali dan menyelamatkan seluruh umat pilihannya untuk percaya kepada Yeshua Masiah, Tuhan Yesus Raja Israel. Paulus umpamakan semua orang dari bangsa-bangsa lain bukan Yahudi yang percaya Tuhan Yesus Kristus dan sudah diselamatkan adalah cabang-cabang dari pohon zaitun liar yang sudah Tuhan cangkokkan di antara ranting dari pohon zaitun liar, yang sudah Tuhan cangkokkan di antara ranting asli dari pohon zaitun asli. Roma 11 ayat 24. Paulus menggambarkan seperti pohon zaitun asli adalah bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan sendiri. Keselamatan dari semua orang beriman yang berasal dari bangsa lain tergantung sepenuhnya kepada akar pohon zaitun asli itu, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan batang pohonnya adalah semua orang Israel yang percaya dan taat kepada Tuhan Elohim sejak Abraham sampai masa Kristus dan sekarang serta sepanjang seluruh sejarah dunia. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang Israel dan semua orang dari antara semua bangsa di dunia yang percaya dan taat kepadanya. Amin. Shalom Elohim, salam sejahtera, Hashem Adonai memberkati kita semua. Kiranya video ini menjadi berkat. Selamat menyaksikan. Tuhan Elohim Israel, Raja Israel memberkati kita semua.